Guncangan hebat dari tanah Banyuwangi. Dunia hiburan tanah air mendadak diguncang oleh sebuah kabar yang melampaui batas logika dan imajinasi publik. Nama Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan kembali mencuat ke permukaan. Namun bukan karena prestasi musiknya, melainkan karena sebuah gugatan hukum yang mengiris hati. Seorang pemuda berusia 24 tahun asal Banyuwangi, Resa Rizky Rosano, muncul dengan keberanian luar biasa melayangkan gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ia mengklaim sebagai anak kandung yang selama ini sengaja disembunyikan dari hiruk-pikuk lampu panggung. Tuduhan ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan sebuah perjuangan legal untuk mendapatkan pengakuan yang selama 2 dekade lebih terkubur rapat di bawah lapisan rahasia keluarga. Publik pun terhenyak, membayangkan bagaimana mungkin sebuah identitas besar bisa tersimpan sedemikian sunyi di tengah sorotan kamera. Sosok misterius di balik gugatan hukum. Resa Rizky Rosano bukanlah sekadar nama baru dalam lingkaran polemik ini. Ia adalah simbol dari sebuah luka lama yang kini menuntut untuk segera disembuhkan. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Firdaus Yulianto, terungkap fakta yang memilukan mengenai masa kecil pemuda ini. Resa mengaku telah ditelantarkan selama 24 tahun tanpa kasih sayang orang tua yang seharusnya ia rasakan sejak napas pertama di dunia. Ia menuntut keadilan atas pengabaian yang ia klaim telah menghancurkan masa pertumbuhannya. Gugatan ini seolah menjadi peluru tajam yang mengarah langsung ke jantung reputasi sang penyanyi, memaksa semua orang untuk melihat sisi gelap yang mungkin tersimpan di balik gemerlapnya dunia panggung. Rasa sakit yang terakumulasi selama puluhan tahun itu kini tumpah ke ruang publik, menciptakan sebuah gelombang tuntutan hak yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Rahasia yang terungkap di bangku sekolah. Kisah ini semakin mendayu dan dramatis ketika kita menelusuri bagaimana Resa pertama kali menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Bukan melalui pelukan hangat seorang ibu, melainkan melalui bisikan kenyataan pahit saat ia masih duduk di bangku SMA. Selama bertahun-tahun, Resa meyakini bahwa wanita yang merawatnya dengan penuh kasih adalah ibu kandungnya sendiri. Namun takdir berkata lain. Sosok yang ia anggap ibu ternyata hanyalah bibi dari Denada, yang membesarkannya di bawah bayang-bayang ketidaktahuan. Bayangkan kehancuran mental seorang remaja yang baru mengetahui bahwa seluruh fondasi hidupnya dibangun di atas sebuah kerahasiaan besar. Transformasi dari rasa aman menjadi penuh tanda tanya inilah yang mendorongnya untuk mengejar kebenaran, terlepas dari seberapa besar badai yang akan ia hadapi demi menemukan sosok ibu kandung yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Jejak masa lalu dan hilangnya sang rapper. Netizen dengan ketajaman ingatan mereka mulai mengaitkan kasus ini dengan garis waktu masa lalu Denada yang sempat penuh tanda tanya besar. Banyak yang teringat kembali pada masa ketika Denada sedang berada di puncak karir sebagai rapper papan atas, lalu secara tiba-tiba menghilang dari peredaran publik dengan alasan pergi ke luar negeri. Momen hilangnya sang bintang ini kini dipandang dengan perspektif yang berbeda. Apakah kepergian misterius itu merupakan cara untuk menutupi sebuah kelahiran yang tak ingin diketahui dunia? Spekulasi liar pun bermunculan, menciptakan narasi-narasi tentang pengorbanan, rasa malu, atau tekanan industri yang memaksa seorang ibu meninggalkan darah dagingnya sendiri. Setiap kepingan memori masa lalu kini dikumpulkan kembali oleh publik, mencoba merajut benang merah antara kepergian sang artis di masa lalu dengan kemunculan pemuda Banyuwangi ini. Gelombang simpati dan kecaman netizen. Ruang digital seketika menjadi medan pertempuran emosi yang sangat hebat bagi para penggemar maupun pengamat dunia hiburan. Kolom komentar di akun media sosial Denada tidak lagi berisi pujian, melainkan dipenuhi oleh beragam suara yang terbelah antara empati yang mendalam dan pertanyaan sinis. Sebagian warganet memberikan dukungan moral, meyakini bahwa ini adalah ujian hidup yang sangat berat bagi Denada, dan berharap ada jalan keluar yang damai. Namun, tidak sedikit pula yang melontarkan kecaman tajam, mempertanyakan nurani seorang ibu jika memang benar terjadi penelantaran selama puluhan tahun terhadap anak kandung sendiri. Perdebatan ini mencerminkan betapa isu keluarga dan asal-usul selalu menyentuh titik paling sensitif dalam masyarakat kita. Media sosial menjadi saksi bisu bagaimana sebuah privasi artis dipreteli satu demi satu oleh tuntutan publik akan kebenaran yang mutlak. Proses mediasi yang menggantung harapan.
Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan yang semakin memanas, proses hukum terus berjalan di balik pintu tertutup ruang mediasi pengadilan. Kuasa hukum Ressa menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan final atau vonis hukum yang dijatuhkan kepada pihak manapun. Ini adalah fase krusial di mana dialog masih diberikan ruang, sebuah upaya terakhir untuk mencari titik temu tanpa harus saling menghancurkan lebih dalam lagi. Mediasi ini diharapkan menjadi jembatan bagi Ressa untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang selama ini terabaikan, baik secara material maupun pengakuan status sosial. Publik menunggu dengan napas tertahan apakah mediasi ini akan berakhir dengan pelukan rekonsiliasi atau justru menjadi awal dari persidangan panjang yang akan menguras energi dan air mata kedua belah pihak. Setiap kata yang terucap di ruang mediasi tersebut membawa beban sejarah keluarga yang sangat besar. Respon sunyi dari sang bintang utama. Setelah sekian lama bungkam di tengah badai tudingan yang menerjangnya, Denada akhirnya memilih untuk membuka suara dengan cara yang sangat tidak terduga. Alih-alih menggelar konferensi pers yang riuh dengan pembelaan hukum, ia memilih berbicara melalui kesunyian sebuah unggahan singkat di Instagram. Sebuah video pendek yang disertai kalimat singkat namun sangat menusuk sukma. Hai Ma, I miss you. Doain Dena ya Ma. Unggahan ini seolah menjadi jeritan batin seorang anak yang sedang merindukan perlindungan ibunya sendiri di saat ia sedang digugat sebagai seorang ibu. Pilihan kata-katanya menunjukkan kerapuhan yang sangat manusiawi, seolah-olah ia sedang mencari kekuatan dari alam baka untuk menghadapi kenyataan pahit di dunia nyata. Respon ini tidak memberikan jawaban pasti bagi publik, namun justru menambah lapisan kedalaman emosional pada drama kehidupan yang sedang ia jalani saat ini. Perdebatan nasab dan hukum kehidupan. Isu mengenai nasab atau garis keturunan pun menjadi bahasan yang sangat hangat di tengah masyarakat, terutama mengenai status anak di luar nikah. Dalam pandangan hukum tertentu, ditegaskan bahwa jika seorang anak lahir di luar ikatan resmi, maka nasabnya secara mutlak kembali kepada sang ibu. Pandangan ini mencoba memberikan pencerahan di tengah kebingungan netizen mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas keberadaan Ressa. Jika benar Ressa adalah putra Denada, maka tanggung jawab moral dan spiritual berada sepenuhnya di pundak sang ibu, tanpa harus membebani pencarian terhadap sosok ayah yang mungkin tidak pernah ada. Diskusi mengenai nasab ini membawa dimensi religius dan etika ke dalam kasus hukum, mengingatkan semua orang bahwa di balik kertas gugatan ada aturan langit yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak hanya dicari di pengadilan, tapi juga di hati. Hak anak untuk mendapatkan pengakuan. Hak seorang anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan diakui secara sah adalah hak asasi yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu-gugat. Terlepas dari segala kontroversi dan benar tidaknya tuduhan tersebut, keinginan Ressa untuk mendapatkan pengakuan adalah sebuah perjuangan mencari identitas diri. Setiap manusia butuh akar agar bisa tumbuh dengan tegak, dan bagi Ressa, akar itu adalah pengakuan resmi dari wanita yang ia yakini sebagai ibu kandungnya. Menuntut hak bukan berarti menyerang, melainkan upaya untuk melengkapi bagian yang hilang dari teka-teki kehidupannya yang selama ini kosong. Jika ia benar-benar anak yang terbuang, maka langkah hukum ini adalah satu-satunya cara baginya untuk berbicara kepada dunia bahwa ia ada dan ia berharga. Perjuangan pemuda ganteng asal Banyuwangi ini menjadi simbol bagi banyak orang yang mungkin mengalami nasib serupa, namun tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Menanti cahaya kebenaran yang hakiki. Kini, seluruh mata tertuju pada babak selanjutnya dari drama kehidupan nyata yang sangat menguras emosi ini. Apakah kebenaran akan segera menemukan jalannya yang terang, ataukah luka lama ini justru akan semakin menganga dan meninggalkan bekas yang permanen? Hanya Denada yang memegang kunci jawaban atas segala kepastian yang dituntut oleh Ressa dan dinanti oleh publik sejagat raya. Kita semua hanya bisa mendoakan agar penyelesaian terbaik dapat tercapai demi masa depan Ressa dan ketenangan batin Denada sendiri. Biarlah proses hukum dan kejujuran hati yang nantinya berbicara untuk menyudahi segala prasangka yang telah terlanjur liar berkembang di masyarakat. Pada akhirnya, kebenaran memang pahit, namun ia adalah satu-satunya obat yang mampu menyembuhkan jiwa-jiwa yang selama ini menderita dalam kepalsuan. Semoga kedamaian segera menyelimuti mereka berdua setelah badai yang sangat hebat ini berlalu.